kan dari Sukabumi. Kalau ngomong TV gimana yang benar? Kalau Sukabumi. TV. Nggak bisa nyebut F karena orang Sunda kan? Iya. Itu kan termasuk kiroat itu kan? Iya. Nah, itu kan cara mau orang lahjah ya. ya. Cara orang mengucapkan berbeda-beda. Beda-beda. Beda bangsa, beda dialek. Iya. Nah, itulah kiroat. Iya, itu bisa mengakomodir kan? Memudahkan tujuannya itu sebenarnya. Jadi sama seperti orang Inggris ngomong Friday. Di Australia ngomongnya Friday gitu. Oh gitu. Tapi kan artinya sama. Sama. Ada juga tulisan bahasa Inggris misalnya color, C-O-L-O-R, sama C-O-L-O-U-R. Kan sama juga sebenarnya. Tinggal cara pengucapannya bagaimana. Iya, jadi nggak ada pengubahan yang berarti sebetulnya di kiroat-kiroat itu. Itu sudah dijelaskan oleh para pakar kiroat itu loh. Itu tadi problemnya orang-orang luar itu seringkali melihat agama kita dan perspektif mereka. Kita kan dikaji dengan cara gini nih. Ya, kita boleh dong mengkaji Quran dengan cara gini. Enggak, mereka lagi cari remis, kan? Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan ulasan dari video God Logic yang nyanggah klaim Muslim yang mengatakan Quran di mana-mana sama. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil. Bayangkan Anda sedang memegang sebuah buku panduan. Oke. Tapi ini bukan sembarang buku panduan ya. Ini kayak sebuah manual kuno yang jadi dasar untuk seluruh keputusan hidup Anda. Ya, rutinitas harian atau bahkan jaminan keselamatan abadi Anda, kan? Tepat sekali. Anda mendedikasikan seluruh hidup Anda pada teks tersebut. Anda yakin betul kalau setiap koma, setiap titik, dan setiap hurufnya tuh sudah dijaga dengan sangat sempurna. Turun-temurun persis seperti saat pertama kali diucapkan. Betul. Lalu, suatu hari, Anda menyadari sesuatu. Anda melihat bahwa salinan manual yang dipegang oleh komunitas di seberang lautan, ternyata memiliki satu perbedaan huruf. Cuma satu huruf? Iya, cuma satu huruf. Tapi satu huruf itu mengubah instruksi larangan menjadi sebuah izin. Wah, itu adalah skenario yang benar-benar bisa mengguncang fondasi keyakinan siapapun. Pasti. Dan untuk menyamakan persepsi kita hari ini, sumber kita sering membandingkan bacaan-bacaan lain dengan versi Hafs. Oh ya, versi Hafs. Bagi Anda yang belum tahu, versi Hafs ini pada dasarnya adalah versi bacaan standar yang akan Anda temukan di hampir semua cetakan Al-Quran modern hari ini. Ya, khususnya setelah edisi Kairo tahun 1924. Hafs ini adalah salah satu jalur transmisi. Oke. Sementara versi lain kayak dari Al-Kisai atau Hamzah yang juga akan kita bahas nanti, itu adalah jalur transmisi lain yang secara historis diakui keabsahannya oleh ulama klasik. Meskipun tidak sepopuler versi Hafs saat ini kan? Betul sekali. Oke, sekarang kita sudah punya landasan mekanismenya. Mari kita masuk ke variasi pertama yang dipaparkan oleh sumber kita. Di mana itu? Ini ada di surah 37 ayat 12. Dan di sini sumber kita langsung bermain di level fundamental, yaitu perubahan subjek pembicara akibat vokal yang tidak terlihat tadi. Oke. Sumber kita membacakan versi Hafs, di mana teks Arabnya berbunyi, Bal ajibta. Ya, Bal ajibta. Kata ganti yang menempel pada akhir kata tersebut, yaitu vokal A, itu menciptakan makna kamu terkejut atau kamu heran. Kamu, ya. Berarti menunjuk ke orang kedua? Betul. Dalam struktur kalimat dan konteks ayat ini, kata kamu itu secara spesifik merujuk kepada Nabi Muhammad. Oke. Jadi kalimat ini adalah sebuah narasi di mana Tuhan sedang berfirman langsung kepada Muhammad, kamu terkejut sementara mereka mengejek. Sangat jelas. Tuhan berbicara kepada manusia. Tapi kemudian, dan ini bagian yang menarik, sumber kita memperlihatkan versi bacaan dari ulama transmisi lain. Yaitu Al-Kisai dan Hamzah tadi. Ya. Dalam catatan naskah mereka, kerangka hurufnya persis sama. Tapi vokal akhirnya dibaca berbeda. Bukan bal ajibta, melainkan bal ajibtu. Dari vokal A berubah ke vokal U. Betul, dari A ke U. Dan secara gramatikal bahasa Arab, bagaimana dampaknya? Dampaknya itu masif. Perubahan dari vokal A menjadi vokal U, dari ajibta menjadi ajibtu, itu secara instan mengubah subjek kalimatnya. Menjadi apa? Bal ajibtu berarti aku terkejut atau aku heran. Dan kata aku di sini merujuk langsung kepada Tuhan. Wow, tunggu sebentar. Ini bukan hal kecil loh. Memang bukan.
Dari kamu menjadi aku berarti mengubah entitas yang sedang merasakan emosi tersebut. Di satu versi, manusianya yang terkejut. Di versi lain, Tuhannya yang terkejut. Betul sekali. Lalu bagaimana sumber kita menganalisis temuan ini? Nah, sumber kita menggunakan temuan ini untuk membongkar argumen yang sering banget diajukan untuk meredam isu variasi teks. Argumen yang mana tuh? Argumen perbedaan dialek. Anda mungkin pernah dengar penjelasan bahwa perbedaan naskah ini hanyalah soal logat lokal. Oh, kayak orang di satu daerah mengucapkan telur, sementara daerah lain mengucapkan telur. Sebenarnya. Jadi sama seperti orang Inggris ngomong Friday. Di Australia ngomongnya Friday gitu. Oh gitu. Ya, tapi kan artinya sama. Sama. Ada juga tulisan bahasa Inggris misalnya color, C-O-L-O-R. Sama C-O-L-O-U-R. Kan sama juga sebenarnya. Tinggal cara pengucapannya bagaimana. Iya, jadi nggak ada pengubahan yang berarti sebetulnya di kiroat-kiroat itu. Iya. Itu sudah dijelaskan oleh. Nah, persis kayak gitu. Maknanya persis sama, cuma bunyinya aja yang beda. Tetapi, sumber kita menegaskan dengan sangat kuat bahwa bal ajibta dan bal ajibtu itu sama sekali bukan sekedar logat. Tentu saja bukan. Kamu lapar dan saya lapar itu bukan perbedaan logat. Itu adalah deskripsi realitas yang berbeda tentang perut siapa yang sedang kosong. Analoginya sangat pas. Menurut sumber kita, perubahan siapa yang berbicara ini secara inheren menggeser teologi dari teks tersebut. Berarti ini menembus lapisan maknanya. Ya, ia membuktikan bahwa variasi yang terekam itu masuk jauh menembus substansi, bukan sekedar pelafalan permukaan. Ini adalah tantangan pertama dari sumber kita terhadap klaim tidak ada perubahan satu huruf pun. Oke. Sumber kita mengarahkan kita ke surah 10 ayat 16. Ya, ini adalah transisi analitis yang sangat tajam. Kita bergerak dari sekedar perubahan makna menuju benturan makna. Benturan ya? Di ayat ini, sumber kita menyoroti perbedaan krusial pada penempatan huruf alif atau vokal panjang. Bayangkan begini. Anda sedang meninjau dua salinan dokumen kontrak bisnis yang kelihatannya identik. Oke. Di salinan pertama tertulis, klausul ini boleh diaktifkan. Tapi saat Anda membaca salinan kedua, kalimatnya berbunyi, klausul ini tidak boleh diaktifkan. Bertolak belakang 180 derajat. Betul. Dua salinan yang seharusnya sama malah memberi instruksi yang saling membunuh. Di surah 10 ayat 16 ini, sumber kita membedah fenomena fonetik yang persis seperti itu. Benar sekali. Sumber kita membacakan versi umum di mana teks tersebut memiliki bunyi vokal panjang A. Dan fungsinya apa? Secara tata bahasa Arab, penambahan vokal panjang ini memicu bentuk negasi. Terjemahannya secara harfiah menjadi, dia tidak akan memberitahukannya kepadamu. Ada penolakan absolut di sana ya? Ya, negatif. Tidak akan. Tidak ada ruang untuk interpretasi lain. Lalu apa bunyi dari versi variannya? Sumber kita kemudian membandingkannya dengan bacaan lain yang juga diakui, di mana vokal panjang tersebut tidak dibaca, atau tidak ada. Kata itu dibaca pendek. Dan efeknya? Hilangnya vokal panjang ini menghilangkan elemen negasinya. Kalimat tersebut berubah jadi afirmatif. Dia akan memberitahukannya kepadamu. Wow! Dia tidak akan melawan, dia akan. Itu adalah dua pernyataan yang saling meniadakan secara mutlak dalam logika. Betul. Dan tahu nggak apa yang bikin saya paling takjub pada pemaparan sumber kita di titik ini? Apa itu? Mereka tidak mengambil klaim ini dari udara kosong. Mereka nggak mengada-ngada soal varian ini. Sama sekali tidak. Bagian yang paling meyakinkan dari argumen sumber kita adalah bahwa mereka mendasarkan klaim ini pada literatur klasik internal umat Islam itu sendiri. Oh ya? Ya, sumber kita mengutip tafsir Jalalain dan juga menunjukkan bukti digital dari altafsir.com. Mereka memperlihatkan bahwa para ahli sejarah tafsir itu sendiri mengakui, mencatat, dan sadar betul akan keberadaan dua varian bacaan yang bertolak belakang ini. Nah, dari fakta ini, sumber kita melempar sebuah pertanyaan kritis untuk kita renungkan. Pertanyaan yang cukup berat ya. Sangat berat. Jika teks ini diklaim dijaga murni, mutlak, tanpa cacat, dari satu sumber ilahi tunggal, bagaimana mekanisme sejarahnya bisa menghasilkan satu versi yang mengatakan iya, dan versi lain yang mengatakan tidak untuk satu ayat yang sama persis? Betul. Jika keduanya diklaim berasal dari Tuhan, lalu apakah Tuhan memberikan instruksi yang saling bertentangan? Dan itulah inti pukulan dari sumber kita. Logika kontradiksi ini menghancurkan premis keseragaman absolut. Luar biasa, kita sudah melihat bagaimana ini mempengaruhi teologi dan logika secara konseptual.
Tetapi bagi sebagian besar penganut agama, teori adalah satu hal, sementara realitas fisik adalah hal yang sangat berbeda. Kehidupan nyata ya? Ya, apa dampaknya jika variasi huruf ini turun dari awan teologi dan langsung menyentuh dompet serta kehidupan sehari-hari pembacanya? Ini membawa kita ke poin ketiga. Betul, sumber kita membawa kita ke variasi ketiga, di ranah hukum praktis pada surah 2, ayat 184. Ini adalah contoh yang sangat membumi. Ayat ini mengatur hukum puasa, khususnya tentang fidyah. Fidyah itu tebusan kan? Ya, aturan penebusan bagi penganut yang tidak mampu atau melewatkan ibadah puasa di bulan Ramadan karena alasan tertentu. Jadi kita benar-benar berbicara tentang tindakan nyata, tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang di dunia nyata untuk memastikan kewajiban beragamanya itu sah. Tepat. Sumber kita membacakan perbedaan yang awalnya terdengar sepele, namun ternyata berdampak masif. Di satu sisi, dalam versi Hafs, kata bahasa Arab yang tercetak adalah miskin. Nah, miskin itu adalah bentuk tunggal. Terjemahannya berarti satu orang miskin. Satu orang? Yap. Jadi bayangkan Anda mengikuti versi bacaan ini. Secara hukum, jika Anda melewatkan 1 hari puasa, Anda wajib memberi makan 1 orang miskin sebagai tebusan spiritual Anda. Aturannya sangat sederhana kan? Satu puasa dibayar dengan 1 orang miskin? Betul. Tapi kemudian, kerangka kata ini dibaca berbeda di versi naskah lainnya. Ya. Sumber kita memaparkan bacaan varian yang melafalkannya sebagai masakin. Masakin. Ya, ini bukan lagi bentuk tunggal, melainkan bentuk jamak. Dalam aturan bahasa Arab, bentuk jamak ini merujuk pada 3 orang miskin atau lebih. Tahan sebentar. Mari kita hitung implikasinya di dunia nyata. Ayo kita hitung. Kalau Anda adalah pengikut versi Hafs dan Anda melewatkan puasa selama 1 bulan penuh, berarti Anda harus memberi makan 30 orang. Betul, 30 orang. Tapi kalau Anda mengikuti bacaan masakin, 1 hari puasa, Anda berarti 3 orang. Untuk 1 bulan, Anda tiba-tiba memiliki tanggungan untuk memberi makan minimal 90 orang. Lonjakan yang luar biasa kan? Banget. Di masa ekonomi yang sulit, perbedaan antara memberi makan 30 orang versus 90 orang, itu adalah garis batas antara sedekah yang masuk akal dan kebangkrutan finansial loh. Tepat sekali. Analogi ekonomi Anda tadi menembus langsung ke jantung permasalahan. Sumber kita menyoroti ini bukan sebagai latihan linguistik yang abstrak, melainkan kebingungan jurisprudensi yang sangat nyata. Berarti ini perdebatan hukum? Ya, ahli tafsir klasik yang sangat dihormati, yaitu Al-Tabari, bahkan dicatat oleh sumber kita sebagai tokoh yang secara sadar mengetahui kedua bacaan ini dan dampaknya pada fatwa hukum. Ini bikin kepala saya sedikit pusing kalau saya berada di posisi penganutnya. Kenapa begitu? Karena fidyah ini bukanlah donasi amal yang sifatnya sukarela. Ini adalah syarat absolut agar dosa saya diampuni dan ibadah saya diterima. Ya, sifatnya wajib. Kalau Tuhan bermaksud memberikan sebuah undang-undang yang rigid, pasti Dia menginginkan kuantitas yang spesifik dong. Apakah 1 atau 3? Masuk akal. Sumber kita dengan cerdas mengenakan ini untuk bertanya, jika dua-duanya valid, bagaimana sebuah hukum ilahi bisa begitu ambigu untuk hal yang sangat esensial? Dan kebingungan praktis inilah yang diangkat oleh sumber kita untuk menunjukkan bahwa variasi teks benar-benar menciptakan realitas hidup yang berbeda bagi komunitas di masa lalu. Mereka melakukan hal yang berbeda. Betul, berbagai kelompok mengamalkan agama secara berbeda hanya karena perbedaan vokal pada teks mereka. Oke, sejauh ini kita sudah berurusan dengan hal-hal yang memiliki dampak langsung ke teologi dan hukum. Tetapi sumber kita kemudian melangkah ke variasi keempat. Di surah 12 ayat 90 ya? Betul. Yang mungkin di awal terdengar seperti perbedaan nuansa belaka. Namun ternyata membongkar sebuah rahasia besar tentang bagaimana para ulama kuno sebenarnya memperlakukan variasi-variasi ini. Ya, kita memasuki ranah sejarah emosional. Surah 12 ayat 90 ini menceritakan kisah saudara-saudara Yusuf ketika mereka berhadapan dengannya di Mesir. Sebuah momen yang dramatis. Sangat. Dan sumber kita membedah 2 cara berbeda dalam membaca reaksi saudara-saudara Yusuf tersebut. Oke, di versi pertama, sumber kita membacakan kata a'innaka. Ada penekanan pada awal kata tersebut yang memberikan nada interrogatif atau nada tanya. Yang berbunyi, benarkah engkau ini Yusuf? Ya. Jadi bacaan a'innaka menangkap momen di mana masih ada ketidakpercayaan, keraguan, dan kejutan dari saudara-saudaranya. Mereka bertanya-tanya, apakah ini sungguhan dia?
Namun sebaliknya, sumber kita menyajikan bacaan varian lain yang menghilangkan partikel interrogatif itu. Kata tersebut dibaca innaka. Innaka. Dan tanpa nada tanya, kalimat itu berubah menjadi afirmasi yang mutlak. Berubah total. Ya, artinya menjadi, sungguh engkau ini Yusuf. Tidak ada lagi keraguan, mereka sudah tahu pasti. Dua keadaan psikologis yang sangat berbeda untuk mendeskripsikan satu detik spesifik dalam sejarah, kan? Tetapi, dan ini adalah poin yang paling brilian dari sumber kita di bagian ini. Apa itu? Argumennya bukan sekedar tentang apakah saudara-saudara itu ragu atau yakin. Poin utamanya adalah bagaimana sejarawan Al-Tabari bereaksi terhadap kontradiksi emosional ini. Ya, sumber kita menunjukkan bukti tertulis bahwa Al-Tabari secara eksplisit mengevaluasi kedua varian ini, lalu secara sengaja memilih versi pertama, yaitu versi pertanyaan, sebagai bacaan yang, dan saya kutip dari sumber kita, benar. Memilih yang benar. Mengapa hal ini dianggap menghancurkan oleh sumber kita? Mari kita bedah logikanya bersama-sama. Ada sebuah klaim modern yang sering disebut sebagai narasi ekivalensi. Narasi ekivalensi, oke. Narasi ini berpendapat bahwa meskipun ada banyak varian bacaan, semuanya adalah wahyu yang setara. Semuanya benar. Ya, semuanya turun dari Tuhan dan semuanya 100% benar secara bersamaan. Namun, sumber kita berargumen bahwa tindakan Al-Tabari membuktikan hal sebaliknya. Karena dia menyeleksinya. Persis. Jika seorang ulama besar dari abad ke-9 merasa perlu untuk menganalisis dan menyeleksi bahwa versi A itu benar, itu berarti secara deduktif, ia menyimpulkan bahwa versi B itu salah atau setidaknya kurang tepat. Itu logika yang tidak bisa dibantah. Anda tidak mungkin menghabiskan waktu menyeleksi dan membenarkan satu hal jika Anda meyakini keduanya adalah kebenaran ilahi yang absolut. Tidak masuk akal untuk dilakukan. Fakta bahwa Al-Tabari harus memilih, itu membuktikan bahwa para ulama terdahulu sadar betul ada kecacatan atau kesalahan manusiawi dalam beberapa transmisi yang harus mereka saring. Betul. Mereka tidak menelan mentah-mentah ide bahwa semuanya setara. Persis. Sumber kita menggunakan fakta historis ini untuk menunjukkan pergumulan dinamis para intelektual kuno dalam merapikan naskah-naskah mereka sendiri. Sebuah fakta sejarah yang sangat kontras dengan klaim kemurnian yang sering didengungkan hari ini. Sangat mencerahkan. Jadi, kita sudah melihat bagaimana ketiadaan titik dan vokal pada kerangka rasem bahasa Arab kuno tadi menciptakan berbagai masalah. Dari perubahan makna, kontradiksi. Ya, lalu kebingungan hukum fidyah hingga perdebatan kepastian sejarah emosional tadi. Keempat variasi tadi berputar pada masalah melafalkan kerangka huruf yang ada. Tetapi masih ada yang terakhir. Benar. Sebagai penutup, sumber kita membawa kita pada variasi kelima di mana teka-tekinya tidak lagi bersandar pada vokal yang tidak kasat mata. Melainkan pada sesuatu yang sangat nyata. Ya, kita tiba di surah 57 ayat 24. Kalau sebelumnya kita berdebat soal bagaimana melafalkan sebuah kata, sumber kita di bagian ini menyoroti situasi di mana sebuah kata secara harfiah tidak ada di atas kertas. Hilang sepenuhnya. Sumber kita menyebutkan bahwa kata yang diperebutkan eksistensinya ini adalah kata ganti huwa, yang dalam bahasa Arab berarti dia. Merujuk pada Tuhan. Iya. Lalu, bagaimana buktinya? Melalui bukti manuskrip, sumber kita memakarkan bahwa dalam naskah versi Hafs, yaitu versi yang dibaca oleh mayoritas dunia saat ini, kata huwa ini tertulis dengan sangat jelas. Eksistensinya ada. Ya, ada. Secara tata bahasa, kalimatnya mengalir lengkap dengan menyertakan subjek dia. Oke, tintanya ada di atas kertas. Lalu apa yang terjadi ketika sumber kita membandingkannya dengan naskah kuno lainnya? Ketika disejajarkan dengan salinan dari tradisi bacaan naskah lainnya, sumber kita memperlihatkan sesuatu yang mengejutkan. Kata huwa itu terhapus, atau lebih tepatnya dihilangkan sama sekali dari baris kalimat teks tersebut. Ini membuat saya teringat pada permainan teka-teki temukan perbedaannya di majalah Hari Minggu, tahu nggak? Oh iya, yang membandingkan dua gambar itu. Iya, Anda memegang gambar kiri dan gambar kanan. Anda memicingkan mata, dan boom, Anda melihat bahwa gambar pohon yang ada di sebelah kiri itu benar-benar hilang dari gambar sebelah kanan. Analogi yang sangat visual. Karena Anda sama sekali tidak bisa berdalih bahwa hilangnya pohon itu adalah masalah dialek, atau logat lokal, atau sekedar cara baca. Anda tidak bisa melafalkan sesuatu yang ruangnya kosong secara harfiah. Rangkuman yang brilian itulah tepatnya konklusi dari sumber kita pada titik ini. Pertahanan terakhirnya hancur. Ya,
Pertahanan terakhir dari klaim pelestarian sempurna biasanya berbunyi seperti ini. Baiklah, mungkin cara membacanya berbeda, vokal dan titiknya bervariasi, tetapi rasnya atau kerangka dasar tulisan tangannya selalu 100% identik dari dulu hingga kini. Tapi temuan ini membantah itu. Tepat. Namun dengan menyajikan hilangnya kata huwa yang utuh, sumber kita menghantam klaim tersebut. Karena sebuah kata adalah kumpulan dari kerangka itu sendiri. Kalau satu kata masuk ke dalam satu salinan, namun menghilang dari salinan yang lain, maka gagasan bahwa kerangka tulisannya selalu statis dan tak berubah itu runtuh seketika. Sepakat. Sumber kita menyimpulkan bahwa modifikasi tulisan tangan, entah karena kesalahan penyalinan, penambahan senaja, atau hilangnya memori tertulis, itu benar-benar terjadi dalam riwayat teks tersebut. Kalau kita mundur selangkah dan menyatukan semua kepingan puzzle ini adalah tur yang sangat mengagumkan mengenai betapa rapuh dan manusiawinya proses pewarisan manuskrip sejarah itu. Iya, dan untuk merangkum secara imparsial temuan dari sumber kita hari ini, kita telah menelusuri 5 poin utama. Apa saja? Pertama, bagaimana absennya vokal dalam naskah awal mengubah subjek kamu menjadi Tuhan yang sedang terkejut. Kedua, bagaimana penambahan tanda baca menciptakan kontradiksi langsung antara larangan dan izin. Ya. Ketiga, bagaimana perbedaan pelafalan jamak mengubah kewajiban fidyah puasa dari satu orang menjadi banyak orang. Keempat, bagaimana nuansa pertanyaan membuat ulama sejarah harus memihak dan menyaring teks. Dan terakhir, bagaimana sebuah kata secara utuh bisa hadir di satu naskah namun hilang tak berbekas di naskah lainnya. Kelima lapis bukti ini dirajut dengan apik oleh sumber kita. Ya, untuk mendobrak secara sistematis narasi bahwa tidak ada satu huruf pun yang bergeser atau berbeda dari masa ke masa. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.